Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja dari umatnya yang terus berusaha menghidupkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita bahas yaitu bagaimana indahnya fisik Rasulullah SAW, mulai dari ujung rambut kemudian sampai tata cara berjalannya pun sudah kita sampaikan. Nah, sekarang karena masih suasana Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita akan membahas satu sunnah Rasul yang sering kali kita abaikan. Padahal sesungguhnya sunnah ini ketika kita hidupkan, kita jadikan satu tradisi dalam pola kita sehari-hari, maka disitulah sesungguhnya keberkahan itu yang banyak kita dapatkan, yaitu bagaimana sesungguhnya pola makan atau tata cara makan yang dianjurkan oleh Rasul kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya makan itu adalah bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut kita yang kosong, atau adab makan itu sesungguhnya bukan sekedar tata krama, tetapi sesungguhnya makan itu adalah satu jembatan yang di situ kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Jadi makan itu yang pertama yang harus kita luruskan adalah niat kita. Maka makna ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda min aqwalin wa af'alin. Jadi ibadah itu bukan sekedar rukuk dan sujud kita, bukan sekedar puasa dan sholat kita, tetapi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu aqwal maupun af'al, perkataan maupun perbuatan. Dan salah satunya adalah makan. Kebiasaan sehari-hari jika diniatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Nah, termasuk ya makan kita. Eman-eman kita itu dalam sehari kurang lebih sekitar 3 kali. Ini makanan pokok saja, belum lagi yang cemilan kecil-kecilnya itu. Nah, itu kalau diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi niat agar makan ini menjadi nilai ibadah tentu adalah satu, bagaimana makan ini kita niatkan agar fisik kita menjadi kuat, agar kita tetap hidup, agar fisik kita menjadi kuat. Kemudian dengan kuatnya fisik itu kita kuat beribadah, agar kita masih bisa hidup, agar kita bisa sehat. Kemudian dengan kesehatan dan kehidupan itu kita bisa menambah ketaatan kepada Allah. Jadi diniatkan untuk itu. Nah, ini saya rangkumannya banyak sekali. Jadi adab sebelum makan. Jadi sebelum makan dulu itu kita sudah harus menentukan makanan yang boleh kita makan dan mana yang tidak. Nah, kalau yang di masjid ini insya Allah sudah jelas ya, halalan thayyibah. Jadi sudah halal, sudah thayyib lagi. Karena kadang yang thayyib itu belum tentu halal, atau yang halal itu belum tentu thayyib. Tetapi ada yang mengatakan kalau sudah halal itu pasti thayyib. Nah, padahal kalau yang halal itu kan zatnya. Nah, misalnya ada mangga itu kan halal, ada yang ngasih kita mangga itu halal. Tetapi kalau mangga ini busuk, maka ini sudah tidak thayyib ya. Nah, begitu juga daging, ada yang ngasih kita daging, itu halal. Tetapi kalau daging ini sudah mulai basi, aromanya sudah enggak sedap, itu sudah tidak thayyib. Kenapa? Karena itu berdampak pada kesehatan kita, itu diteliti oleh pakar-pakar kesehatan biasanya. Jadi harus halal dan baik dulu. Yang kedua, adab makan, sebelum makan itu harus cuci tangan dulu. Ya, seorang mahasiswa di Mesir itu meneliti bagaimana
rahasia cuci tangan sebelum makan, ternyata di situ ketika kita tidak cuci tangan. Ini kalau di medis saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Banyak sekali keuntungan ketika kita cuci tangan sebelum makan. Jadi salah satunya adalah tangan kita bersih sehingga kuman-kuman tidak tidak nempel di tangan kita, dan itu tidak berdampak pada kesehatan kita kalau tangan kita dalam keadaan bersih. Nah, kemudian yang ketiga adalah duduk di saat makan. Jadi duduk dengan tenang, bahkan ternyata kita tidak dianjurkan ketika makan sambil bersandar, itu ternyata tidak dianjurkan. Ya. Jadi dilarang makan sambil bersandar, walaupun kayaknya kok enak sekali sambil bersandar. Nah, ini teman-teman kesehatan barangkali bisa meneliti, karena tidak mungkin ada satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasul yang di situ tidak ada nilai positifnya. Nah, kemudian berikutnya adalah dianjurkan makan bersama. Ini ada hadisnya, ini makan bersama itu. Kenapa? Karena di situ ternyata mengeratkan ukhuwah. Dan insya Allah di Masjid Asy-Syifa ini sudah hampir setiap hari makan bersama. Jadi ada keberkahan tersendiri, satu berkah makannya, yang kedua berkah kebersamaannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah ridho atas apa yang kita makan. Jadi makanan yang ada di depan kita yaitu harus sebelum dimakan itu harus kita syukuri dulu. Nah, jangan kita terlalu banyak komplain terhadap makanan yang ada di depan kita. Jadi hadirkan rasa syukur kepada kita sebelum kita makan apa yang ada di depan kita. Kadang barangkali lauknya tidak sesuai dengan selera kita. Kita seleranya ayam panggang, tapi ini kok tempe panggang misalnya. Nah itu harus dihadirkan dulu sehingga kesehatan, nilai aura positif itu muncul pada diri kita. Kan? Jangan sampai makan, kadang kita itu protes, ini nggak enak ini, tetapi tiba-tiba makanannya habis. Nah, setelah makanan habis baru bilang nggak enak. Yang itu dalam Islam tidak dianjurkan. Maka hadirkan syukur sebelum kita makan. Nah, itu sebelum makan. Di saat makan yaitu mengucapkan basmalah. Oh, ini penting sekali. Bahkan hewan sembelihan itu halal haramnya itu ditentukan oleh basmalah. Betapa pentingnya. Nah, begitu juga di saat kita makan. Di saat kita makan, basmalah ini menjadi penting. Bahkan kata Rasul, saat kita makan, kemudian kok tiba-tiba di tengah makan kita lupa mengucapkan basmalah di awal, maka doanya adalah berbeda dengan bismillahirrahmanirrahim. Doanya menjadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi betapa pentingnya sampai saat kita ingat di tengah makan pun dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah. Jadi banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan, yang kita raup, keberkahan yang bisa kita dapat kalau kita menghidupkan sunnah Rasul di saat makan. Nah, kemudian yang kedua, mengakhiri makan itu dengan doa. Jadi habis makan ya minimal seminim-minimnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seminim-minimnya kita mengucapkan hamdalah sebagai bentuk terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah menggunakan tangan kanan. Ini jelas tangan kanan, kata Rasul kepada gulam, anak kecil, yaitu ya gulam samillah wa kul mimma yalik, yaitu perintahnya adalah mengucapkan basmalah, makan makanan itu dari tepinya dulu, dari pinggir, jangan ke tengah langsung. Kenapa? Karena ternyata ada hadis lain yang menjelaskan bahwa keberkahan itu berada di tengah. Jadi dimulai dari samping dulu. Makanya kita dianjurkan sekali habis makan itu sampai bersih betul. Makanya ada jemaah teman-teman kita ketika makan itu kan sampai bahkan jari-jarinya itu dijilat. Nah, itu bukan berarti mereka itu kelaparan, tetapi memang itu dianjurkan. Jadi sampai bersih. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bagian mana, di butir yang mana keberkahan itu tersimpan. Jangan-jangan di butir yang terakhir itulah keberkahan di situ. Makanya kalau kita terpaksa, penjelasan para ulama,
Kok kita misalnya kita nggak suka pedas, tiba-tiba makanan yang kita makan itu pedas sekali sehingga kita harus membuangnya. Maka kata para ulama, pilihan terakhirnya adalah niatkan sedekah kepada binatang. Kasihkan ke ayam tetapi niatkan itu sedekah. Nah, kemudian dari saking pentingnya kita menjaga makanan ini, sampai makanan yang jatuh itu selama bisa dibersihkan maka dibersihkan kemudian dimakan lagi. Tetapi kalau sekiranya yang jatuh itu kok sudah kotor banget, oh ini kalau saya makan saya bisa sakit perut, nah itu tidak diperbolehkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak menghirup makanan. Jadi jangan dipaksa. Makanan yang masih panas jangan dipaksa dimakan. Ya kita dinginkan dulu sampai dingin kemudian nanti baru dimakan. Nah, dan yang terakhir adalah jangan sampai kekenyangan. Sunnah Rasul adalah tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik, kita sudah kenyang makan lagi. Belum enggak berhenti sebelum kenyang kalau tidak. Nah, ini dilatih ya. Teman-teman kesehatan biasanya sudah sangat paham sekali terkait ini. Karena ternyata banyak sekali terkait bab makan ini justru diteliti oleh orang-orang barat. Ilmu-ilmu kesehatan itu ternyata menjadi menarik bagi mereka, ilmuwan-ilmuwan barat itu, mahasiswa-mahasiswa itu terkait apa sih rahasianya. Tidak mungkin Rasul yang dinobatkan sebagai tokoh terpengaruh di dunia itu tidak mungkin setiap ucapannya itu meleset, sehingga bagi mereka adalah diteliti, oh ya ternyata puasa apa rahasianya, jalan kaki apa rahasianya, itu diteliti oleh mereka-mereka yang ingin mengungkap bagaimana rahasia di balik sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir adalah setelah makan. Tentu setelah makan, ya ini kelihatannya sepele, tetapi di sini ada ladang pahala. Habis makan, ya idealnya piring yang kita pakai makan itu ya kita sendiri yang mencuci, itu idealnya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan di rumah kita bisa kita biasakan, sehingga bapak-bapak jangan sampai piring itu ditumpuk dipasrahkan ke istri, itu ladang pahala. Kalau perlu di situ ada piring bekas anak kita, bekas istri kita yang nyuci, itu ladang pahala, itu satu. Nah, kalau di masjid misalnya ada sampah apa itu jangan dipasrahkan ke orang lain. Oh, di sini ada cleaning service misalnya, tidak bisa, itu ladang pahala kita. Nah, kalau semua kita menghidupkan sunnah yang kecil itu, maka insya Allah barokah dari sebelum makan sampai setelah makan itu banyak sekali kita dapatkan. Jadi bungkus nasi, nah itu bisa itu kita buang, tidak perlu ditinggal di situ, kita pasrahkan ke cleaning service misalnya, karena itu ladang pahala kita. Nah, kemudian tentu cuci tangan, dan yang terakhir adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi razaqtana, dan seterusnya. Ya Allah, segala puji milik Allah, Engkau yang telah memberikan kami rezeki. Sehingga barangkali dengan ucapan alhamdulillah itu, ketika kita makan tempe kemudian alhamdulillah, nanti Allah hadirkan rezeki yang lebih banyak, yaitu menjadi ayam panggang misalnya. Jadi seperti itu. Jangan lupa, walaupun hanya hamdalah, kalau itu rutin terus kita lakukan, maka pasti keberkahan itu kita dapatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.